Safina menjelaskan masalah fikih ibadah ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dihafal kita semua. Ayo kawan kita hafalkan semua tata cara ibadah dalam kitabnya, supaya ibadah semakin sempurna sebagai bekal menghadap yang kuasa. Rukun Islam ada 5 bilangannya. Pertama mengucap dua syahadatnya, bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya, bersaksi Muhammad itu utusannya. Kedua, wajib sholat 5 waktunya, ketika zakat jika sudah waktunya. Keempat, wajib menjalankan puasa. Kelima, haji bagi yang berpuasa. Rukun iman ada 6 bilangannya. Pertama, iman pada Allah Ta'ala. Kedua, iman pada malaikatnya. Ketiga, iman pada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada Rasulnya. Kelima, iman pada hari akhirnya. Yang keenam, iman kepada takdirnya, baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Maknanya lafaz la ilaha illallah, tiada sesembahan selain Allah, bahwa sesungguhnya Tuhan manusia tiada lain, hanya Allah Ta'ala. Anda balik ada 3 bilangannya, cukup mengalami hal salah satunya. Pertama, 15 tahun umurnya untuk laki-laki dan perempuannya. Kedua, mimpi serta keluar mani untuk perempuan juga laki-laki. Ketiga, haid untuk perempuan saja jika telah 9 tahun umurnya. Bersuci dengan batu ada syaratnya, jumlahnya 8, jangan sampai lupa. Pertama, menggunakan 3 batunya atau 1 batu yang 3 sisinya. Kedua, batunya bisa membersihkan tempat keluar najis yang
menjijikan. Ketiga harus belum kering najisnya. Keempat harus belum pindah najisnya. Kelima, tidak datang baru najisnya. Keenam, tidak berantakan najisnya. Ketujuh, belum kena air najisnya. Kedelapan, harus yang suci batunya. Fardu wudu ada 6 bilangannya. Yang pertama, niat di dalam hatinya. Kedua, membasuh seluruh wajahnya yang dibarengkan dengan niat wudunya. Membasuh kedua tangannya. Jangan lupa sampai kedua sikunya. Keempat, mengusap rambut kepalanya. Rambut yang ada di batas kepalanya. Kelima, membasuh kedua kakinya. Jangan lupa beserta mata kakinya. Yang keenam, tertib, jangan sampai lupa urutan membasuh anggota wudunya. Niat itu menyengaja melakukan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tempatnya niat itu ada di hati. Melafalkan niat itu sunnah Nabi. Waktunya niat selalu dibarengkan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tertib yaitu tidak mendahulukan bagian akhir yang harus diakhirkan. Itu menyengaja melakukan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tempatnya niat itu ada di hati. Melafalkan niat itu sunnah Nabi. Waktunya niat selalu dibarengkan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tertib yaitu tidak mendahulukan bagian akhir yang harus diakhirkan. Wudu ada 10 jumlahnya. Membaca basmalah di permulaannya. Kemudian mencuci dua tangannya bersama melafalkan niat wudunya. Lalu berkumur membersihkan mulutnya dan menghirup air ke dalam hidungnya. Mengusap seluruh rambut kepalanya
matanya juga mengusap kedua telinganya. Kemudian menyela-nyela jenggotnya, juga menyela-nyela tangan kakinya, mendahulukan anggota yang kanannya. Jangan lupa 3 kali basuhannya. Yang terakhir sunnah berkesinambungan, terus-menerus melakukan basuhan. Itu semua sunnah, wudu jumlahnya, marilah kita lakukan semuanya. Itu ada 2 bagiannya, air sedikit, air banyak macamnya. Air yang sedikit kurang 2 kula, air banyak lebih dari 2 kula. Air sedikit bisa menjadi najis ketika air itu terkena najis. Berubah atau tak berubah airnya menjadi air mutanajis hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis, walau airnya sudah terkena najis. Asal tidak berubah sifat-sifatnya, rasa, bau, warna masih tetap sama. Hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama sebab berhubungan badan, yang kedua sebab keluarnya mani, yang ketiga sebab ada orang mati. Keempat haid, yang kelima nifas, khusus untuk wanita yang sudah pantas. Yang keenam sebab habis melahirkan, hanya wanita yang bisa merasakan. Fardu mandi ada 2 bilangannya, yang pertama niat di dalam hatinya, kedua meratakan seluruh badan dengan air yang suci dan mencucikan. Syarat wudu ada 10 jumlahnya. Yang pertama harus Islam agamanya, kedua tamyiz sudah nalar akalnya, yang ketiga bersih haid juga nifasnya, keempat tak ada yang menghalanginya sampainya air ke anggota wudunya, yang kelima tidak berubah airnya ketika sampai ke anggota wudunya.
sebagai sunah-sunahnya. Yang kedelapan harus suci airnya, juga bisa mensucikan yang lainnya. Kesembilan sudah masuk waktu sholat, jika wudu untuk melakukan sholat. Harus berkesinambungan, menjadi syarat bagi yang berhalangan. Dua syarat terkhusus daimul hadas, teruntuk orang yang selalu berhadas. Yang membatalkan wudu empat jumlahnya, cukup mengalami hal salah satunya. Pertama, sebab keluar sesuatu dari kubul, juga dubur pun begitu. Kedua, sebab tidur hilang akalnya atau hilang akal sebab yang lainnya. Ketiga, sebab persentuhan kulitnya wanita pria yang besar keduanya. Tak ada penghalang antar keduanya, juga keduanya bukanlah mahramnya. Yang keempat, sebab menyentuh kubulnya dan duburnya dengan telapak tangannya. Sebab tidur hilang akalnya atau hilang akal sebab yang lainnya. Ketiga, sebab bersentuhan kulitnya wanita pria yang besar keduanya. Tak ada penghalang antar keduanya, juga keduanya bukanlah mahramnya. Yang keempat, sebab menyentuh kubulnya dan duburnya dengan telapak tangannya. Larangan bagi orang yang punya hadas, hadas kecil besar mari kita bahas. Barang siapa telah batal wudunya, haram melakukan empat perkaranya. Yang pertama, haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh, juga membawa mushaf. Orang junub, orang yang kotor badannya, haram melakukan 6 perkaranya. Yang pertama, haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh, juga membawa mushaf. Haram berdiam diri di dalam masjid, badan kotor tidak boleh masuk masjid. Haram membaca lafal-lafal
masuk lewat masjid. Haram membaca lafal-lafal Al-Quran dengan diniatkan membaca Al-Quran. Haram puasa bagi wanita haid, haram ditalak bagi wanita haid. Haram lewat dan masuk ke dalam masjid jika memang takut mengotori masjid. Haram bersenang-senang bagi suami, anggota bagian pusar lutut istri. Yang pertama haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh juga membawa mushaf, haram berdiam diri di dalam masjid. Jika aman boleh masuk lewat masjid. Haram membaca lafal-lafal Al-Quran dengan diniatkan membaca Al-Quran. Haram puasa bagi wanita haid, haram ditalak bagi wanita haid. Haram lewat dan masuk ke dalam masjid jika memang takut mengotori masjid. Haram bersenang-senang bagi suami, anggota bagian pusar lutut istri. Tayamum itu bersuci dengan debu, berlaku sebagai penggantinya wudu. Sebab boleh bertayamum ada tiga, marilah kita sebutkan semuanya. Yang pertama karena tak ada air, kedua sakit tak bisa kena air, ketiga ada hewan dimuliakan membutuhkan air karena kehausan. Adapun hewan tidak dimuliakan, jumlahnya 6, mari kita sebutkan. Pertama, orang yang meninggalkan sholat karena malas dan tidak mau sholat. Kedua, zinanya yang sudah menikah, yaitu terikat pernikahan yang sah. Ketiga, murtad keluar dari Islam dan tidak mau kembali pada Islam. Keempat, orang kafir yang memusuhi. Kafir ini disebut kafir yang harbi. Yang kelima, anjing yang galak jenisnya. Keenam, babi yang semua jenisnya. Keempat, orang kafir yang memusuhi.
kafir ini disebut kafir yang harbi. Yang kelima anjing yang galak jenisnya. Keenam babi yang semua jenisnya. Syarat bertayamum 10 jumlahnya. Yang pertama dengan debu tayamumnya. Kedua suci mensucikan debunya. Yang ketiga belum musta'mal debunya. Keempat tak boleh tercampur debunya dengan tepung ataupun yang sejenisnya. Yang kelima menyengaja bertayamum, mengambil debunya untuk bertayamum. Mengusap wajah dan tangannya dengan 2 pukulan sudah sempurna. Dan yang ketujuh menghilangkan najisnya. Kedelapan mencari arah kiblatnya. Kesembilan sudah masuk waktu sholat jika memang bertayamum untuk sholat. Ke-10 bertayamum 1 kali hanya untuk kefarduan 1 kali. Fardu tayamum ada 5 jumlahnya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Kedua harus memindahkan debunya dari tempat debu menuju wajahnya. Ketiga mengusap seluruh wajahnya. Keempat mengusap kedua tangannya. Kelima tertib antar 2 usapan berurutan, jangan sampai kelewatan. Yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama hal yang membatalkan wudunya. Kedua murtad keluar dari Islam, mengingkari keyakinan orang Islam. Yang ketiga menyangka adanya air jika tayamum karena tak ada air. Jika terdapat salah satu darinya maka menjadi batal tayamumnya. Hal yang sedih suci yang asalnya najis ada 3, mari kita analisis. Pertama khamar jika menjadi cuka dengan sendirinya tak direka-reka. Kedua kulit bangkai jika disamak dibersihkan kotorannya yang melekat. Ketiga
tiga sesuatu menjadi hewan yang asal mulanya dari bangkai hewan. Macam-macam najis tiga bilangannya. Pertama najis mughaladhah namanya. Kedua najis mukhaffafah namanya. Yang ketiga mutawassithah namanya. Mughaladhah itu yang berat najisnya, mukhaffafah itu yang ringan najisnya, mutawassithah itu najis yang sedang, tidak berat dan juga tidaklah ringan. Macam-macam najis tiga bilangannya. Pertama najis mughaladhah namanya. Kedua najis mukhaffafah namanya. Yang ketiga mutawassithah namanya. Mughaladhah itu yang berat najisnya, mukhaffafah itu yang ringan najisnya, mutawassithah itu najis yang sedang, tidak berat dan juga tidaklah ringan. Cara menghilangkan najis ada tiga. Berbeda najisnya, berbeda caranya. Najis mughaladhah 7 basuhannya. Salah satu dicampur dengan debunya. Najis mukhaffafah yang ringan caranya, cukup dengan menciprakan air saja. Najis mutawassithah 2 macamnya, yaitu ainiyah, hukmiyah rupanya. Najis ainiyah yang ada baunya, rasa dan warnanya juga masih ada. Harus menghilangkan warna, bau, rasa, lalu disiram 1 basuhan saja. Najis hukmiyah yang tak ada baunya, rasa dan warnanya juga tidak ada, maka cukuplah langsung dibasuh saja, dibasuh dengan 1 basuhan saja. Itu darah dari farji wanita, bukan sakit tapi kebiasaannya. Masa paling sedikit haidnya wanita, tak boleh kurang sehari semalamnya. Masa paling banyak haidnya wanita, tak boleh lebih 15 harinya. Dengan umumnya masa haidnya wanita
wanita, yaitu 6 atau 7 harinya. Sedikitnya masa sucinya wanita, tak kurang dari 15 harinya. Umumnya masa suci pada wanita tergantung pada masa haidnya wanita. Terkadang 23 harinya, terkadang 24 harinya. Tak ada batas masa suci wanita, terkadang tak ada haid pada wanita. Masa paling sedikit nifas wanita, yaitu hanyalah 1 tetes saja. Maksimal nifas 60 harinya, umumnya nifas 40 harinya. Masa paling sedikit nifas wanita, yaitu hanyalah 1 tetes saja. Maksimal nifas 60 harinya, umumnya nifas 40 harinya. Sholat yaitu ada 2, yang pertama tidur, yang kedua lupa. Yaitu tidur yang tidak disengaja dan juga lupa yang tidak disengaja. Syarat sholat ada 8 jumlahnya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama, suci hadas kecil dan besar, bersuci dengan wudu dan mandi besar. Kedua, suci badan dan pakaiannya, dan tempat sholat suci dari najisnya. Ketiga, harus menutupi aurat. Keempat, juga harus menghadap kiblat. Kelima, harus sudah masuk waktunya. Keenam, tahu sholat wajib hukumnya. Ketujuh, tidak meyakini fardunya, diyakini sebagai sunnah-sunnahnya. Kedelapan, menjauhi larangannya yang bisa menyebabkan batal sholatnya. Hadas itu kotoran yang tak terlihat, menjadi penghalang orang untuk sholat. Macam hadas ada 2 bagiannya, hadas kecil dan hadas besar. Rupanya hadas kecil, hal yang mewajibkan wudu, bisa menjadi suci dengan berwudu.
Hadas besar hal yang mewajibkan mandi, dan bisa menjadi suci dengan mandi. Macam aurat ada dua jumlahnya, marilah kita sebutkan semuanya. Aurat laki-laki dalam sholatnya, yaitu antara pusar dan lututnya. Aurat wanita di dalam sholatnya, seluruh badan kecuali wajahnya. Lapak tangan masih boleh terbuka, dan punggung tangan juga boleh terbuka. Aurat wanita beserta mahramnya, yaitu antara pusar dan lututnya. Aurat wanita beserta wanita juga di antara pusar dan lututnya. Aurat wanita bersama ajnabi, seluruh badan tanpa terkecuali. Sholat 17 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya, takbiratul ihram dan juga berdiri bagi orang yang masih mampu berdiri. Lalu membaca surat Al-Fatihahnya beserta syarat juga tasdid-tasdidnya, melakukan ruku dan tumak ninahnya, lalu beriktidal dan tumak ninahnya. Melakukan sujud dan tumak ninahnya, jangan lupa beserta syarat-syaratnya. Lalu duduk antara dua sujudnya, jangan lupa tumak ninah di dalamnya. Lalu duduk pada tasyahud akhirnya beserta membaca tasyahud akhirnya, lalu membaca sholawat pada Nabi, mendoakan rahmat kepada sang Nabi. Ucapkan salam yang pertama, jangan lupa tertib setiap rukunnya. Itu semua rukun sholat jumlahnya, wajib menghafal dan mengamalkannya. Niat itu ada 3 derajatnya. Pertama, niat untuk sholat fardunya, wajib menyengaja melakukan sholat, wajib menyebutkan kefarduan sholat.
Dan wajib menentukan jenis sholatnya, subuh, duhur, asyar, maghrib atau isya. Niat sholat sunat dua bagiannya, yang pertama sunat yang ada waktunya. Wajib menyengaja melakukan sholat, juga wajib menentukan jenis sholat. Sholat sunnah yang tidak ada waktunya, cukup hanya menyengaja sholat saja. Wajib menentukan jenis sholatnya, subuh, duhur, asyar, maghrib atau isya. Niat sholat sunat dua bagiannya, yang pertama sunnah yang ada waktunya. Wajib menyengaja melakukan sholat, juga wajib menentukan jenis sholat. Sholat sunat yang tidak ada waktunya, cukup hanya menyengaja sholat saja. Syarat takbir 16 bilangannya, harus berdiri pada sholat fardunya. Harus dengan bahasa Arab takbirnya, dengan lafal Allah dan lafal akbarnya. Berurutan dalam membaca takbirnya, antar dua lafal Allah dan akbarnya. Tidak memanjangkan hamzah jalalahnya, tidak memanjangkan ba lafal akbarnya. Tidak berhenti antar dua takbirnya, dan tidak mentasydid ba lafal akbarnya. Tidak menambah wawu antar takbirnya, wawu sukun atau ada harokatnya. Tidak menambah wawu pada awalnya, yaitu sebelum lafal jalalahnya terdengar lafal takbir di telinganya, sudah masuk waktu ketika takbirnya. Harus menghadap kiblat dalam takbirnya, tidak boleh merusak lafal takbirnya. Dan makmum harus mengakhirkan takbirnya dari imam yang menjadi panutannya. Harus menghadap kiblat dalam takbirnya, tidak boleh merusak lafal takbirnya. Dan makmum harus mengakhirkan takbirnya dari imam yang menjadi panutannya.
Syaratnya Fatihah 10 jumlahnya. Pertama tertib dan mu'allaf bacanya, menjaga tasdid surat Al-Fatihahnya, juga menjaga huruf Al-Fatihahnya. Tidak berhenti sebentar atau lama, yang berniat memutuskan bacaannya, membaca semua ayat Fatihahnya, termasuk basmalah adalah ayatnya. Merusak huruf Fatihahnya dengan merusak yang merubah maknanya. Dengan berdiri membaca Fatihahnya pada sholat fardu yang 5 waktunya, harus mendengar bacaan Fatihahnya, tidak boleh hanya di dalam hatinya, tidak diselingi zikir yang lainnya, zikir jenis menghitobi manusia. Sholat 15 bilangannya, mengangkat tangan pada 4 tempatnya, lalu meletakkan tangan yang kanannya bersedekap di atas tangan kirinya. Jangan lupa baca doa iftitahnya, lalu membaca ta'awudz, setelahnya membaca keras bacaan di tempatnya, membaca lirih juga pada tempatnya. Membaca suratan setelah Fatihah dan membaca amin setelah Fatihah, membaca takbir setiap gerakannya, membaca tasbih pada ruku sujudnya, duduk iftiros di semua duduknya, duduk tawarruk di tasyahud akhirnya, saat tasyahud tangan di atas paha, yang terakhir mengucap salam kedua. Sunnah mengangkat tangan 4 tempatnya, sunnah mengangkat tangan sampai telinga. Marilah kita amalkan semuanya agar mendapatkan kesempurnaannya. Yang pertama, sunnah mengangkat tangannya saat mengucap takbiratul ihram. Nah, yang kedua, sunnah mengangkat tangannya ketika hendak melakukan rukunya. Yang
ketiga sunnah mengangkat tangannya ketika hendak bangun dari rukuknya. Yang keempat sunnah mengangkat tangannya saat bangun dari tasyahud awalnya. Sunnah mengangkat tangan empat-empatnya, sunnah mengangkat tangan sampai telinga. Marilah kita amalkan semuanya agar mendapatkan kesempurnaannya. Pertama sunnah mengangkat tangannya saat mengucap takbiratul ihramnya. Yang kedua sunnah mengangkat tangannya ketika hendak melakukan rukuknya. Yang ketiga sunnah mengangkat tangannya ketika hendak bangun dari rukuknya. Yang keempat sunnah mengangkat tangannya saat bangun dari tasyahud awalnya. Syarat sujud ada 7 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama sujud dengan anggota sujud, mari kita sebutkan anggota sujud. Kening dan kedua telapak tangannya, kedua lutut dan kedua kakinya. Syarat sujud harus terbuka keningnya, juga harus menekankan kepalanya. Turun hanya untuk melakukan sujud, tidak boleh berniat selain sujud. Tidak boleh sujud di atas sorbannya yang dibawa bergerak dalam sholatnya. Harus meninggikan bagian pantatnya, harus lebih tinggi dari kepalanya. Sujud harus disertai tumaknina, tidak sah sujud jika tak tumaknina. Waktu sholat 5 bilangannya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuhnya. Awal waktu zuhur ketika istiwa, bergeser sedikit ke arah baratnya. Akhir waktu zuhur melihat bayangan benda yang telah sama dengan bayangan awal waktu asyar, melihat bayangan benda lebih pendek dibanding bayangan. Akhir waktu
Asyar saat matahari telah sempurna terbenam matahari. Awal waktu maghrib saat matahari telah sempurna terbenam matahari. Akhir waktu maghrib hilang mega merah. Awal waktu isya hilang mega merah. Akhir waktu isya terbit fajar shadiq. Awal waktu subuh terbit fajar shadiq. Akhir waktu subuh terbit matahari hingga sempurna terbitnya matahari. Mega itu ada 3 bagiannya, mega merah, kuning, dan putih rupanya. Mega merah untuk waktu maghrib saja, mega kuning putih untuk waktu isya. Disunatkan mengakhirkan sholat isya sampai hilang mega kuning dan putihnya. Sholat di dalam 5 waktunya, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Pertama waktu setelah sholat subuh sampai habis waktu untuk sholat subuh. Kedua ketika terbit matahari sampai sempurna naiknya matahari. Ketiga ketika di waktu istiwa sampai tergelincir ke arah baratnya. Keempat setelah waktu sholat asyar sampai hampir habis waktu sholat asyar. Kelima ketika mendekati maghrib sampai masuk waktu untuk sholat maghrib. Keempat setelah waktu sholat asar sampai hampir habis waktu sholat asar. Kelima ketika mendekati maghrib sampai masuk waktu untuk sholat maghrib. Sabda sholat ada 6 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama antar takbiratul ihramnya sampai sebelum membaca iftitahnya. Kedua antara doa iftitahnya sampai sebelum membaca ta'awudnya. Ketiga antara doa ta'awudnya sampai sebelum membaca fatihahnya.
keempat antara surat Fatihahnya sampai sebelum mengucapkan aminnya. Kelima antara membaca aminnya sampai sebelum membaca suratannya. Keenam antar membaca suratannya sampai sebelum melakukan rukuknya. Itu semua sah, sholat jumlahnya sebagai sunnah penyempurna sholatnya. Yang wajib ada tumakninahnya, jumlahnya 4, jangan sampai terlupa. Pertama saat melakukan rukuknya, kedua ketika sedang iktidalnya, ketiga saat melakukan sujudnya, keempat saat duduk antar sujudnya. Tumakninah diam, tak ada gerakan, membaca subhanallah jadi ukuran. Sebab sunnah sujud sahwi ada 4, sebab meninggalkan sunnah ab'ad, melakukan hal yang bisa membatalkan, dilakukan dengan tak disengajakan, melafalkan rukun qauli sembarangan, tidak pada tempatnya yang ditentukan, menambah rukun dengan tak disengaja, menambah rokaat dengan tak sengaja. Sunnah ab'ad ada 7 bilangannya. Pertama tasyahud awal dan duduknya, membaca sholawat kepada sang Nabi. Pada tasyahud awal cukup sekali, membaca sholawat keluarga Nabi. Pada tasyahud akhir cukup sekali, lalu kunut juga, berdirinya kunut, lalu sholawat Nabi di dalam kunut. Yang membatalkan sholat 14. Yang pertama sebab kedatangan hadas, kedua sebab kejatuhan najisnya ketika tidak dibuang seketika, ketiga sebab terbuka auratnya ketika tidak ditutup seketika, keempat berbicara dengan sengaja, kelima makan minum dengan sengaja. Yang keenam
bergerak 3 gerakan dengan gerakan yang berkesinambungan. Yang ketujuh melompat yang berlebihan, ke-8 memukul yang berlebihan, ke-9 yang membatalkan sholatnya menambah rukun sholat dengan sengaja, ke-10 mendahului imamnya sebanyak 2 rukun dengan sengaja. Ke-11 tertinggal dari imamnya sebanyak 2 rukun dengan sengaja. 12 yang membatalkan sholatnya, yaitu berniat memutus sholatnya. 13 yang membatalkan sholatnya menggantungkan niat memutus sholatnya. 14 ragu di dalam niatnya, ragu batal atau tidaklah sholatnya. Menjadi imam wajib hukumnya pada 4 tempat sholat jamaahnya. Pertama, pada jamaah sholat Jumat, imam wajib niat pada sholat Jumat. Kedua, sholat i'adah berjamaah, imam wajib niat ketika jamaah. Ketiga, pada sholat nazar jamaah, imam wajib niat ketika jamaah. Keempat, pada sholat jamak takdimnya, jamak takdim hujan sebagai udhurnya. Imam wajib berniat menjadi imam, tidak sah jika tak niat jadi imam. Keempat, pada sholat jamak takdimnya, jamak takdim hujan sebagai udhurnya. Imam wajib berniat menjadi imam, tidak sah jika tak niat jadi imam. Syarat berjamaah 11 jumlahnya, tidak mengetahui batal imamnya, tak meyakini qadha pada imamnya, bukan seorang makmum diri imamnya, dan imam tidak merusak bacaannya, merusak yang sampai merubah maknanya, tidak mendahului tempatnya imam, mengetahui pindah gerakan imam. Imam dan
makmum berkumpul pada masjid atau di luar tak jauh dari masjid. Niat bermakmum mengikuti imamnya, sama gerakan dengan sholat imamnya. Imam dan makmum berkumpul dalam masjid atau di luar tak jauh dari masjid. Niat bermakmum mengikuti imamnya, sama gerakan dengan sholat imamnya. Macam-macam jamaah dan gambarannya, marilah kita sebutkan semuanya. Makmum laki-laki pada laki-laki, makmum perempuan pada laki-laki, makmum perempuan pada perempuan. Itu semua sesuai peraturan, tetapi jika dibalik keadaan maka tidak sah menurut peraturan. Musyafir itu orang yang berpergian, sedang melakukan perjalanan panjang. 85 kilo jaraknya, bukan karena maksiat perjalanannya. Bagi musafir boleh menjamak sholat, musafir juga boleh mengqashar sholat. Jamak itu mengumpulkan dua sholat, qashar itu meringkas rakaat sholat. Jamak itu ada dua bagiannya, jamak takdim dan takhir itu jenisnya. Syarat jamak takdim 4 bilangannya. Niat menjamak pada sholat pertama, memulai dengan sholat yang pertama. Mu'alla juga masih langgeng udurnya. Syarat jamak takhir 2 bilangannya. Niat jamak takhir di sholat pertama. Masih perjalanan dan langgeng udurnya, sampai datang waktu sholat yang kedua. Syarat qashar ada 3 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Mengetahui qashar boleh hukumnya, niat qashar di takbiratul ihramnya. Qashar sholat hanya yang 4 rakaat, tidak boleh selain 4 rakaat. Syarat jamak
Khatim 4 bilangannya, niat menjamak pada sholat pertama. Memulai dengan sholat yang pertama, mu'ala juga masih langgeng udurnya. Syarat jamak takhir 2 bilangannya, niat jamak takhir di sholat pertama masih perjalanan dan langgeng udurnya sampai datang waktu sholat yang kedua. Masih perjalanan dan langgeng udurnya sampai datang waktu sholat yang kedua. Syarat qashar ada 3 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Mengetahui qashar boleh hukumnya, niat qashar di takbiratul ikhramnya. Qashar sholat hanya yang 4 rakaat, tidak boleh selain 4 rakaat. Syarat sahnya mendirikan sholat Jumat, jumlahnya 6, tidak boleh terlewat. Harus dilakukan pada waktu zuhur, tidak boleh di selain waktu zuhur. Harus dilakukan dengan berjamaah dan harus 40 orang jamaah. Dilakukan pada suatu daerah dan harus didahului 2 khutbah. Syarat khutbah ada 10 jumlahnya. Pertama harus suci 2 hadasnya, suci dari najis badan pakaiannya, juga tempatnya suci dari najisnya. Menutup aurat berdirinya khutbah, lalu duduk di antara 2 khutbah seperti tumakninah di dalam sholat, lebih lama dari tumakninah sholat. Menggunakan bahasa Arab khutbahnya pada setiap rukun-rukun khutbahnya. Berkesinambungan antar 2 khutbah, juga antara sholat dan 2 khutbah. Rukun khutbah ada 5 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Yang pertama, memuji Allah Ta'ala pada khutbah yang pertama dan kedua. Membaca
serta sholawat beserta salamnya pada khutbah yang pertama dan kedua, berwasiat untuk selalu bertakwa pada khutbah yang pertama dan kedua, membaca salah satu ayat Qur'annya pada khutbah pertama atau kedua, mendoakan kaum muslimin muslimat pada khutbah yang kedua dengan khidmat. Kewajiban terhadap orang meninggal jumlahnya 4, tidak boleh tertinggal. Wajib ini wajib kifayah namanya, cukup salah satu yang melakukannya. Yang pertama wajib memandikan mayit, yang kedua wajib mengkafani mayit, yang ketiga wajib mensolati mayit, yang keempat wajib menguburkan mayit. Zakat itu hakikatnya membersihkan dari harta kita yang berkelebihan. Zakat adalah harta yang ditentukan untuk mustahik yang sudah ditentukan, juga waktunya yang sudah ditentukan. Nisab haul juga sudah ditentukan. Muzaki orang yang memberi zakat, mustahik orang yang menerima zakat. Mustahik ada 8 golongannya, marilah kita sebutkan semuanya. Fakir, miskin, amil, gharim dan mu'allaf, ibnu sabil, sabilillah dan mukhatab. Harta yang wajib dikeluarkan zakat ada 6 macam. Secara sepakat hewan ternak itu wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Emas perak juga wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Makanan yang pokok wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Dan harta dagangan wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Harta rikas dan juga barang tambangnya juga wajib dizakati seketika. Mustahik
baik ada 8 golongannya, marilah kita sebutkan semuanya. Fakir, miskin, amil, gharim dan mu'allaf, ibnu sabil, sabilillah dan mukatab. Harta yang wajib dikeluarkan zakat ada 6 macam. Secara sepakat hewan ternak itu wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Emas perak juga wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Makanan yang pokok wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Dan harta dagangan wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Harta rikas dan juga barang tambangnya juga wajib dizakati seketika. Puasa secara bahasa menahan, secara hukum syarak juga menahan. Menahan dari semua hawa nafsunya, dari hal yang membatalkan puasanya. Mulai dari terbit fajar pagi hari sampai sempurna terbenam matahari, diawali niat di malam harinya, juga disunahkan sahur sebelumnya. Syarat wajib puasa 5 jumlahnya, Islam baligh berakal sehat badannya, buat berpuasa sepanjang harinya, bukan sebagai musyafir statusnya. Syarat sah puasa 5 bilangannya, Islam baligh berakal, suci badannya, suci dari haid nifas untuk wanita, dan harus tahu ketentuan puasa. Puasa ada 2 jumlahnya. Pertama niat pada malam harinya, lalu menjauhi hal yang membatalkan terhadap puasa yang dilaksanakan. Yang membatalkan puasa ada 5, masuknya benda ke lubang manusia jika disengaja masuk ke dalamnya, masuk ke dalam batas lubang dalamnya. Lubang manusia 7 bilangannya, kubul, dubur, mulut, kedua
bisa membatalkan puasa. Sebab murtad juga batal puasanya, sebab gila juga batal puasanya, haid nifas juga membatalkan puasa, melahirkan juga batalkan puasa. Manusia 7 bilangannya, kubul, dubur, mulut, kedua telinga, kemudian kedua lubang hidungnya, semua bisa membatalkan puasa. Sebab murtad juga batal puasanya, sebab gila juga batal puasanya, haid nifas juga membatalkan puasa, melahirkan juga batalkan puasa. Islam ada 5 bagiannya, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haramnya. Wajib itu dilakukan berpahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah itu dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidaklah mengapa. Mubah itu dilakukan tak mengapa, jika ditinggalkan juga tak mengapa. Makruh itu dilakukan tak mengapa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Haram itu dilakukan dapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Hukum Islam ada 5 bagiannya, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haramnya. Wajib itu dilakukan berpahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah itu dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidaklah mengapa. Mubah itu dilakukan tak mengapa, jika ditinggalkan juga tak mengapa. Makruh itu dilakukan tak mengapa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Haram itu dilakukan dapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Alhamdulillahi bihamdihil jamil, musalliyan ala nabiyihil jazil. Muttaman nazmul fikhi bil Indonesi, fi fahmi wa tashili lil Indonesi.
Telah usai nazam terjemah Safina, sedikit diringkas agar lebih mudah semoga mendapat kemanfaatannya bagi penulis, pembaca, penghafalnya. Usai nazam terjemah Safina, sedikit diringkas agar lebih mudah semoga mendapat kemanfaatannya bagi penulis, pembaca, penghafalnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari riya yang meleburkan pahala. Semoga Allah memberikan ampunan terhadap dosa yang telah dilakukan.